Oke, dan shalom kepada semua jemaat yang mengikuti secara uh, live di Facebook ataupun di YouTube channel Joy Center. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada saat ini. Dan haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Paskah buat Anda semua. Dan saya percaya hari ini mungkin Anda santai-santai di rumah atau mungkin ada yang keluar, pergi cari, pergi buka puasa, ya. Mungkin ada juga yang mau jalan-jalan pergi cari makanan-makanan yang jarang sekali kita jumpa. Tetapi apapun aktiviti Anda hari ini, saya percaya kita semua berkomitmen, kita mau merayakan sebagai orang yang percaya, kita sebenarnya wajib ataupun harus tahu tentang hari Paskah ini. Ada amin? Setiap kita ataupun setiap orang Kristen, orang percaya, kita mesti understand, mengerti apa itu hari yang kita rayakan hari ini, yang kita sebut sebagai Jumat Agung ataupun hari Paskah, ya. Dan apa itu hari ini dengan kaitnya ataupun yang disebut sebagai karunia penyelamatan. Dan benda ini ataupun setiap waktu, setiap tahun kita rayakan ataupun cuti umum yang dinamakan Good Friday. Jadi, dan kita berpikir bahwa setiap kali Good Friday ada ibadah, khotbah yang hampir sama didengar di mana-mana pun gereja, ya. Tetapi saya percaya hari ini, sekali lagi saya ingatkan, jangan boring. Benda ini memang akan berulang tiap-tiap tahun. Ulangan 6 ayat 7 dia katakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Ketika engkau duduk dalam perjalanan ataupun apapun aktiviti, kita dinasihatkan mengajar berulang-ulang kepada generasi kita, kepada jemaat, bahkan kepada anak-anak. Ingatkan, hari ini ataupun minggu depan, minggu depan, jangan lupa, jangan kau pergi main bola, jangan kau pergi mana lagi ada aktiviti dengan kawan, pergi gereja. Itu satu benda yang sangat simpel, tapi mengajarkan kepada anak-anak. Ya, mungkin kalau ada ahli keluarga yang lain, ingat, jangan, Good Friday bukan pergi libur. Liburnya lain, liburnya kita bersekutu bersama-sama. Karena hari ini seperti mananya pentingnya hari Natal, pentingnya juga hari ini. Ada amin? Tanpa hari ini, kita tidak mengenal karunia penebusan. Bahkan dalam Korintus dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Betul? Kalau kita orang Kristen tidak tahu yang Yesus itu bangkit, bahaya itu. Alright, kita ada quote dalam executive leaders, lebih baik berulang daripada lupa. Sebab itu pemimpin kita, Brother Freddy, dan yang lain juga, kalau ada hal-hal yang kita mungkin terlupa, selalu diingatkan. Dengan tujuan lebih baik berulang benda itu daripada lupa. Waktu kecil juga kalau kerja di rumah selalu dinasihatkan, kalau ingat waktu zaman saya, ibu saya lalu nasihatkan kepada kami, terutama yang kecil, jangan lupa buang sampah. Jangan lupa, besok lusa, jangan lupa buang sampah. Walaupun sakit hati itu buat kerja tengah-tengah cerita kartun karena suruh. Karena rumah kayu itu dihentak-hentak kaki, dengar tuh. Rumah kayu dihentak kaki sampai dapur, cuma di luar kurang bunyinya karena sudah pijak tanah. Sampai rumah, karena tengok kartun nggak suruh buang sampah, tetapi lebih baik berulang. Seperti itulah kita hari ini, kita mau belajar suatu benda. Kalau dia berulang, puji Tuhan, itu nasihat, itu teguran dari Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada semua yang terlibat, yang melayani, mempersiapkan hari ini. Kita di Joy Center sangat mementingkan ataupun kita sangat titik beratkan ataupun untuk hari Paskah ini, kita sangat serius. Kita buat persiapan sebaik yang mungkin. Dan kalau mungkin tahun ini kurang, tahun depan kita akan bincang lagi, kita akan buat yang terbaik lagi.
kita coba buat yang sehabis baik untuk jemaat, karena itu prinsip Joy Center. Kita mau melayani jemaat. Sebab itu kita tidak berkira dari segi kalau cost dan sebagainya. Bahkan persiapan-persiapan yang dibuat oleh teman-teman kita. Oke, mari kita beri tepuk tangan buat mereka semua yang terlibat. Terima kasih kepada tim Praise and Worship, kepada tim media, mereka yang mengaturkan live streaming, ambil gambar video semua, dan juga untuk kita punya LED, bahkan juga untuk lighting, dan juga untuk sound system kita. Ada orang yang kita tetapkan, mereka berusaha mencari ide baru, berusaha ada benda yang harus di-repair, mereka buat sesegera mungkin. Karena hari ini sangat penting. Jadi mereka berusaha dan bagaimana cara mereka, tetapi kita tahu mereka sudah menguruskan dengan yang terbaik. Bahkan bagi tim yang usher, bahkan bagi creative and art. Kalau kita lihat mereka yang menghiasi semua ini, mereka berusaha yang terbaik. Dan terima kasih, itu dari kami, para pemimpin bahkan dari gereja ini, kami ucapkan terima kasih. Siapapun Anda, bahkan juga kita punya full-time staff kita, terima kasih untuk Anda juga. Oke, dan ya, kita teruskan. Bahkan malam ini, kita akan berbicara tentang tentang tema, yaitu redeem. Alright. Dan apabila berbicara tentang redeem hari ini, ataupun malam ini, saya ingin bawakan ada beberapa hal. Ada 3 hal yang saya ingin fokuskan untuk kita lihat. Oke, dan mari kita lihat di dalam yang pertama itu tentang dosa. Saya ingin bawa kita lihat dalam ayat yang pertama, yaitu Roma 5 ayat 12. Itu adalah Joy Center. Haleluya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau kita lihat di sini dikatakan, melalui Adam dan Hawa ini, dosa itu telah masuk. Ya, dia telah masuk ke dalam dunia oleh karena dosa satu orang. Oleh karena dosa Adam ataupun karena mereka pasangan sebuah pasangan, satu pasangan, karena mereka telah berbuat dosa dan dosa itu sudah ada akses masuk ke dalam dunia. Dan akhirnya apa yang berlaku? Dan dosa itu mulai masuk menjalar, dikatakan kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saya sarankan kalau ada yang mau filekan saman, boleh filekan saman kepada Adam. Ya, boleh gitu. Karena dialah, kaulah yang puncanya nih, karena kami semua berdosa. Ya, jadi kalau zaman sekarang itu sikit-sikit saman kita dengar sekarang, jadi boleh kena saman deh nih, kalau kena saman lumayan dia. Jadi, dan oleh karena dosa itu telah masuk kepada manusia, dan dosa ini, bila sebut tentang dosa, ia berbicara tentang maut. Bila berbicara tentang maut, itu adalah kematian kekal. Ini adalah kematian kekal. Dan bila kita berbicara tentang maut dan kematian kekal, itu adalah sama dengan neraka. Ya, mungkin kalau saya tekan yang kamu pastikan, saya tidak ada signal, boleh tolong bantu saya? Thank you. Jadi apa yang dikatakan ataupun apa yang saya ingin maksudkan di sini, ini adalah berbicara tentang hukuman dosa itu. Oleh karena Adam dan Hawa, maka dosa itu masuk kepada manusia, dan akhirnya alamat kita, manusia itu adalah hukuman dosa itu beralamatkan neraka. Dan kita semua ini adalah sebenarnya address kita adalah neraka.
Begitu orang sebelah, bro, bilang, mungkin sebenarnya alamat kita tuh di situ tuh, bilang. Kan? Di situlah alamat kita. Oh, bro, sis, mungkin begitu. Ya. Dan sampai bila kita di neraka? Kita di neraka itu, apa yang dimaksudkan manusia akan ke neraka adalah selama-lamanya. Kita akan diberikan tubuh, yang dikatakan tubuh kehinaan, kita akan bukan tubuh yang seperti ini, maka kita akan masuk ke dalam api, diberikan satu tubuh yang lain, di mana kita akan tersiksa, terbakar, kita merasakan sakitnya senantiasa. Bukan dibakar tinggal tulang dan seterusnya hilang, tidak. Kita akan terus berulang dan berulang. Dan akhirnya dikatakan itu selama-lamanya. Tidak akan berhenti. Saya tidak tahu lagi bagaimana mau cari gambar yang untuk mengerikan. Saya jumpa gambar ini bagi saya ketika saya buat ini pun bagi saya mengerikan. Kalau bila saya tahu sebenarnya kalau bukan Kristus, kalau bukan seperti kita orang percaya hari ini, inilah alamat kita. Alamat saya sebenarnya di sini. Dan semua itu adalah karena disobedient-nya Adam. Karena Adam tidak taat. Membuatkan kita semua akhirnya akan masuk ke situ. Yang kedua, yaitu darah. Ibrani 9 ayat 22. Ya, Joy Center. Ibrani 9 ayat 22. Boleh bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Hampir segala sesuatu di dunia ini adalah disucikan menurut hukum Taurat disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bermaksud hari ini kenapa kita belajar tentang darah? Karena darah itu diperlukan untuk menyucikan dosa, untuk pengampunan. Tapi bagaimana? Kita lihat dalam Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Sebab itu dalam asas pengertian kita sebagai ataupun sebuah korban itu adalah apabila berlaku korban, apabila ada sesuatu yang dikorbankan, khususnya binatang, itu adalah berbicara tentang perdamaian dengan Allah. Itu adalah berbicara tentang penghapusan dosa. Itu asasnya, basicnya adalah itu. Maka kita akan pergi jauh lagi. Ingat, itu basicnya adalah untuk mengadakan perdamaian. Darah itu perlu untuk mengadakan perdamaian. Dalam Ayub 1 ayat 5, dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub setiap waktu, setiap kali Ayub diberkati, amin. Dia diberkati dengan ternakan, tanaman, dan keluarganya diberkati. Jadi anaknya setiap kali anaknya buat pesta, maka dia harus ingat bahwa kebesokannya dia harus bangun, mengadakan korban, mengadakan perdamaian dengan Allah. Kalau anaknya berapa? Kalau anaknya 5 dikatakan setiap mereka, sebanyak jumlah mereka sekalian. Kalau 5 lah. Kalau 3 yang buat pesta, 3 lah yang dikorbankan. 3 ekor. Sebanyak jumlah mereka. Karena dia mau supaya anaknya diperdamaikan. Dia takut bila anaknya tengah berpesta, mabuk. Mungkin buat sesuatu yang tidak baik. Bahkan dikatakan, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah dalam hati mereka. Itu yang Ayub takutkan.
Setiap kali itulah dibuat korban untuk memperdamaikan anaknya. Sebab itu Allah sangat mengasihi Ayub. Dan kalau kita lihat lagi seterusnya, dalam Imamat 16 ayat 5. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Berbicara tentang bait Allah. Ada ruangan kudus, ada ruangan maha kudus yang terpisahkan oleh tabir. Jadi, dan setiap tahun imam besar itu akan membawa korban, membawa darah itu masuk ke belakang tabir. Kemudian harus diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikannya ke atas tutup perdamaian, yaitu tabut perjanjian. Di atas itu ada tutup perdamaian. Dan dikatakan apa? Memercikan ke atas tutup perdamaian, darah itu. Dan di depan tutup perdamaian itu. Di depan tutup perdamaian. Di depan tabut perjanjian itu. Setiap tahun. Korban di bait Allah itu dilakukan setiap tahun. Annually dilakukan secara ataupun rutin, atau dalam bahasa Indonesianya rutinitas mereka. Itu adalah untuk memperdamaikan bangsa Israel. Supaya bangsa Israel didamaikan dengan Allah. Setiap tahun dibuat korban, ada darah yang harus dikorbankan. Dan apa yang dilakukan itu seperti kita renew driving license. Ada expiry date-nya. Ada yang buat 1 tahun, ada yang renew. Kalau sudah terlambat, buat 2 tahun lah kan, tidak dapat 1 tahun. Ya, saya 2 tahun, jadi tahun ini sudah expired lagi, mau renew lagi nanti, bulan 8. Jadi seperti Anda, setiap ada lesen harus di-renew. Jadi seperti itulah yang dikatakan dalam imamat ini, waktu itu umat Israel ataupun imam besar ini mengorbankan lembu jantan ataupun domba jantan ini, dan darah itu dibawa melepasi ruang Maha Kudus melalui tabir itu, dan hanya dia seorang, dan dipercikkannya di depan, atas ataupun di atas tabut perjanjian itu yang dinamakan tutup perdamaian, untuk mendamaikan Allah dengan manusia ataupun dengan bangsa Israel. Tetapi ingat, dalam Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Mana mungkin? Paulus katakan apa? Mana mungkin, sebab tidak mungkin. Kalau tadi diajarkan, saya katakan tadi itu, asasnya darah ini adalah untuk menghapuskan, mendamaikan, menghapuskan dosa. Mendamaikan manusia dengan Allah. Tetapi apa yang dikatakan Paulus? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau buat pun, maksud Rasul Paulus ini adalah, kalau iya pun, harus di-renew. Itulah yang dikatakan dalam imamat tadi. Kalau iya pun, itulah yang Ayub buat. Hari ini anak dia berdosa, buat salah, dia korbankan. Besok anak dia buat pesta lagi, dia korbankan lagi. Lusa, kalau semua itu sentiasa diperbaharui. Saya rasa orang dulu lagi kaya dari orang kita. Kalau sekarang nih satu keluarga, 1 ekor ayam pun susah mau dibelah. Tapi kalau dulu, saya rasa tidak tahu bagaimana mereka punya ini. Ya, lembu jantan, domba jantan, itu yang jantan. Tapi kalau dia beranak betina akan dibuang, diambil juga, betul? Bermaksud yang jantan saja pun sudah sekian. Ini kan pula yang betina. Orang dulu lebih berlimpah-limpah berkatnya daripada orang kita sekarang. Kalau piara ayam pun susah-susah kita mau beli sekarang. Semua pun beli di supermarket kalau mau makan. Tetapi kalau orang dulu, bukan dimakan, tetapi dikorbankan untuk penghapusan dosa, mendamaikan mereka dengan Allah. Dan kita lihat seterusnya. Dalam Ibrani 10 ayat 11 hingga 12. Dalam BM dikatakan, setiap imam Yahudi menjalankan tugas tiap-tiap hari dan berulang kali mempersembahkan korban yang sama. Perhatikan.
Tetapi korban-korban itu sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Sekali lagi yang dikatakan oleh Paulus. Sebaliknya, Kristus mempersembahkan hanya satu korban untuk pengampunan dosa. Dan korban itu berlaku untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Terima Tuhan. Setelah itu dia duduk di sebelah kanan Allah. Inilah yang dimaksudkan. Walaupun banyak pilihan dulu, darah-darah yang binatang dan sebagainya mendamaikan, bahkan penghapus dosa. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi hanya Kristus mempersembahkan satu korban untuk pengampunan dosa, dan itu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi itulah jawabannya. Kristuslah jawabannya untuk korban yang sebenarnya. Darah Kristuslah yang sebenarnya yang diperlukan sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu renew lagi. Tetapi tidak mudah sedemikian. Mari kita lihat seterusnya. Dalam poin yang terakhir. Tetapi biasa kalau terakhir saya itulah paling lama. Jangan risau. Haleluya. Yesus Kristus, ataupun dalam Yohanes kita lihat. Dalam 4 ayat 24. Dalam khotbah saya sebelum ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kalau kita memerlukan darah daripada Allah ataupun daripada Tuhan kita, sedangkan dikatakan di sini dia adalah roh. Mana mungkin dia yang tidak boleh disentuh, roh. Yang tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh. Tidak mungkin dia memiliki darah. Tetapi karena dia adalah Allah, apa yang dilakukan? Melalui kuasanya yang masuk melalui rahim seorang wanita yang disebut Maria. Yang kita rayakan kelahiran bayi itu setiap tahun bulan 12 yang dipilih untuk kita mengingati, merayakan yang kita sebut Natal itu selama 9 bulan. Bayi yang dikandungnya itu oleh Maria itu, dan akhirnya menjadi manusia. Dia harus menjadi manusia, harus seperti kita, punya daging. Bahkan karakternya juga seperti manusia. Dia juga punya perasaan marah. Dia marah ketika orang berjual di bait Allah. Bahkan dia juga punya perasaan sedih. Siapa tidak sedih? Dia menangis, dia sedih. Allah, dia juga Allah, dia juga Tuhan, dia juga manusia punya perasaan. Juga perasaan takut, betul? Siapa bilang Yesus tidak takut? Ketika dia berdoa di Getsemani, sebelum dia disalibkan, ditangkap, disalibkan. Dia berdoa, dia katakan, jika mungkin Bapa, jauhkan cawan penyiksaan, cawan penderitaan ini daripada aku. Kalau dalam bahasa kita, Bapak kalau boleh kasih jauh lah ini. Ini cawan penyiksaan. Mungkin itu racun yang harus dia minum buat dia tersiksa. Dia tahu cawan penyiksaan itu bermaksud penderitaan, penyaliban. Dia dilukai dan sebagainya, disalibkan. Itulah yang dimasukkan cawan penderitaan. Jika boleh Bapak, jauhkanlah. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. 3 kali dia berdoa. Jika boleh. Bahkan dia pergi tengok lagi. Saya bayangkan. Ketika Yesus dia berdoa. Ditinggalkannya Petrus. Simon yang lain. Lepas doa pertama dia tengok. Tidur pula kamu. Berdoa dan berjagalah. Tidak bolehkah kamu berdoa berjaga dalam hanya beberapa waktu. Kalau saya bayangkan, minta maaf kalau imajinasi saya ini lebih-lebih atau bukan, atau tidak ngam. Saya berdoa tidak kena jawab, Bas. Saya harap berdoa, saya poksilap. Kamu tahu poksilap? Mana tahu, saya mengharapkan mereka juga berdoa. Petrus mereka, Tuhan berdoa. Kami berdoa, jawablah doa guru kami, Yesus. Mungkin mereka bilang begitu. Yesus mengharapkan seperti itu mungkin.
Supaya ketika dia berdoa, ada makin kuat. Jawaban itu makin nyata. Kalau boleh Tuhan, Bapak jauhkanlah cawan penyiksaan ini. Karena mereka berdoa. Ya Bapak betul, kasih jauh tuh cawan penyiksaan. Yes, dia bilang. Mungkin begitu. Dia mengharapkan mungkin betul. Bila dia datang, ayah tidur lagi kamu, belum tidak berdoa, tidur. 3 kali dia berdoa, kalau boleh jauhkan cawan penyiksaan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. 3 kali. Siapa bilang Yesus tidak takut? Kalau dia boleh berdoa berpeluh, bercampur darah. Kalau sejarah manusia, peradaban manusia, orang yang berpeluh bercampur darah itu adalah satu keadaan di mana orang yang sangat ketakutan membuatkan liang-liang ataupun rumah itu bercampur ataupun terbuka sehingga membuatkan bahkan darah ataupun di pori-pori di kepala itu terkeluar mengikut air peluh itu. Dan itu pernah terjadi beberapa kali, sudah terjadi beberapa waktu ketika orang yang mau dihukum gantung, orang yang mau dihukum bunuh. Sebelum dia pergi, itu keadaan itu pernah terjadi. Ketakutan. Karena dia tahu orang itu mau dibunuh, berpeluh campur darah. Itu pernah berlaku. Dan benarlah apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Yesus berpeluh bercampur darah. Ketakutan. Siapa bilang Yesus tidak takut? Bahkan dia juga ada perasaan gembira. Karena dia manusia. 100% juga manusia. Dan ketika Yesus di kayu salib, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam BM, Kristus tidak berdosa, tetapi demi kebaikan kita, Allah meletakkan dosa kita pada dia. Dengan demikian kita berbaik semula dengan Allah apabila kita bersatu dengan Kristus. Ketika Yesus di kayu salib, dia katakan, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dalam bahasa Ibrani, Eloi, Eloi, lama sabatani. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ketika dosa kita diletakkan di atasnya. Ketika dia disalibkan. Dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saya menggambarkan ketika dosa kita diletakkan. Karena Allah itu tidak dapat berkompromi dengan dosa. Dia kudus ketika dosa kita diletakkan pada anaknya Yesus. Dia tidak sanggup melihat Yesus. Dia mengalihkan. Dia mengalihkan perhatiannya. Dia mengalihkan, tidak melihat. Sebab itu Yesus tahu. Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Karena itulah yang dia harus lalui. Kalau siapa yang punya anak, bahkan kalau kamu punya adik, punya keluarga, ibu, bapak, jatuh di parit, kotor, berlumpur, pergi ambil, betul? Kamu sanggup ambil, kenapa kamu nih? Sanggup tolong, betul? Masuk ke dalam situ, betul? Saya ingin bertanya, waktu ketika mana Anda tidak sanggup melihat anak atau keluarga kamu, seperti mana Allah mengalihkan perhatian, tidak mau melihat. Satu pengalaman, saya rasa tidak pernah mungkin. Tidak pernah kamu tidak sanggup. Biarpun dia berlumpur, biarpun dia melakukan, dia berdosa atau sebagainya. Tapi pernah, saya melihat, kalau melihat movie, mungkin kamu juga pernah melihat, kalau ada orang tua yang tidak sanggup melihat anaknya, dijatuhkan hukuman gantung. Pingsan, bila tahu saja pingsan.
ibunya pingsan, bapaknya terdiam. Saya percaya itulah yang berlaku. Apabila ahli keluarga, bahkan apabila anak itu dijatuhkan hukuman. Bahkan hukuman yang bukan dia buat. Si bapak tidak sanggup untuk melihat. Bahkan mungkin dia menutup mata. Bahkan mungkin dia tidak berada di situ karena dia tidak sanggup. Anaknya harus mengalami, melewati satu keadaan yang bukan seharusnya dia berada di situ. Tapi karena kita, karena dosa-dosa kita, karena dosa saya dan dosa Anda semua, dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan sebenarnya tempat kita lah yang harus berada di situ, yang saya katakan dari mula tadi, di lautan api itu, itulah alamat kita. Lihat orang di sebelahmu, katakan, tempatmu itu di sana sebenarnya. Berani kamu katakan dengan orang sebelahmu. Dan jangan lupa katakan, ya tempat saya pun sebenarnya di sana. Jangan saja tunjuk di orang lain, tapi ya tempat saya pun sebenarnya di sana. Tetapi apa yang harus dibuat? Apa yang berlaku? Dia mengambil alih tempat itu, bukan dia yang masuk ke sana, tetapi dialah yang klaimkan kita. Kita bukan saja mewarisi dosanya Adam dan Hawa, bukan karena dosanya si Adam dan Hawa membuatkan kita berdosa dan harus ke sana, tetapi karena kita sendiri inilah yang juga melakukan dosa. Kita berbuat dosa, kita hamba dosa, hidup dalam dosa. Kita tidak mengenal siapa Tuhan, kita tidak mengenal sebelum ini siapa ataupun penyelamatan yang bagaimana untuk kita diselamatkan. Kita yang seharusnya yang berada di situ, tetapi dengan satu pribadi yang mungkin orang tua kita atau mungkin nenek moyang datuk kita yang buat keputusan lebih awal. Saya mau terima Yesus, saya mau masuk Kristen. Mungkin itu datuk nenek moyang kita, ibu bapak kita yang dulu buat. Kalau begitu, saya mau dibaptis. Saya mau masuk Kristen. Itu mungkin cerita mereka yang lama. Sebab itu kita hari ini lahir dan disebut orang Kristen. Ibu bapak kita orang Kristen. Tetapi bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda dibaptis? Membuat keputusan? Sudahkah Anda memberi diri Anda untuk? Ya, saya mau membuat keputusan. Saya mau percaya Yesus, saya mau mengikut Yesus. Kalau belum, kalau hanya selama ini hanya rutinitas, datang ke gereja, kalau belum Anda putuskan itu, putuskan malam ini. Buat keputusan malam ini. Ketika Yesus mengambil alih tempat kita, apa yang berlaku? Ketika Allah memutuskan, dia putuskan laluan itu untuk kita menerima hukuman dosa. Hukuman dosa itu seharusnya di sini diputuskan oleh Yesus. Tanya orang sebelah. Tanya orang sebelah kiri kananmu. Tell me your price. Siapa di sini yang masih ada hutang? Jangan angkat tangan. Siapa yang sedikit hutangnya? Jangan angkat tangan. Siapa yang banyak hutangnya? Jangan angkat tangan. Kalau ada orang mau bayar hutang kamu, seronok kan? Best kan? Shock kan? Orang sahabat bilang, datang-datang ada satu pribadi. Bro, berapa hutang kau di bank? Kau ada hutang nggak di bank? Saya kasih bayar. Jangan risau. Kau ada hutang? Ada. Bank mana? Bank ini, bank itu. Bangkok pun ada.
Kamu ada utang dengan Along? Ada. Along, Kak Long, Pak Long, pun ada. Saya bayar. Kau kerja dengan saya saja. Don't worry. Gaji saya bagi, bukan tidak ada gaji. Wow, best kan? Kalau ada orang datang-datang OVO mau bayar hutang kita, bagi tahu berapa. Kalau Yesus bertanya, bagi tahu saya berapa hargamu, dia katakan. 500? 700? Siapa ada hutangnya banyak begini? Jangan angkat tangan. Senyum saja. Nah, adalah itu. Siapa yang mungkin hutangnya? Wow, berapa bandel sudah nih. Tuhan sanggup bayar? Oke, fine, saya bayar. Berapa nih kalau begini kira-kira jumlah dia? 100.000 ada? Oke, fine, saya bayar. Berapa harga kamu? Yesus bertanya, berapa harga kamu? Paul, berapa harga kamu? Yang lagi, Steven, berapa harga kamu? Ini. Berapa harga jongkong emas nih? Saya bayar. Oke, fine. Ajil, berapa harga kamu? Tulis. Oh, Jil. Boboy, tulis harga, berapa harga kamu? Yesus bertanya dengan kita, berapa harga kita? Saya bayar. Paid in full. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan, tetelestai. Sudah selesai. Ataupun dalam bahasa Ibrani, kaulah. Bukan kaulah. K-E-W-L-E-H, tapi dia jauh. Kaulah. Tetelestai, sudah selesai. Tetapi, jemaat Tuhan, apa yang saya ingin ingatkan, karya penebusan tidak berlaku secara otomatis. Itu adalah berita buruknya buat kita semua. Karya penebusan tidak berlaku otomatis. Ketika Yesus disalibkan, tidak otomatis. Yes, kita dibebaskan, kita tidak berdosa lagi. No, tidak berlaku otomatis. Ketika Yesus disalibkan, tidak otomatis juga manusia semua ditebus. Kau pun ditebus. Kau penagih dadah semua nih. Kau pun ditebus. No, bukan otomatis. Ini berita buruk untuk kita semua hari ini. Bukan otomatis. Bukan otomatis kita semua di-redeem. Tidak kena redeem. Tidak otomatis. Bukan Yesus disalibkan, press satu button, plug and play. Kita semua bebas. No. Perlu akses untuk menerima penebusan. Amin. Kalau sekarang nih ada banyak apps, apalagi kalau Foodpanda, GrabFood, mau klaim minuman free, delivery free, apalagi kalau Shopee, mau free, tapi ada aksesnya, betul? Ada passwordnya, ataupun ada keywords-nya. Mau minuman free, sila type jom minum. Betul? Kalau mau penebusan, Yesuslah aksesnya. Baca, 1, 2, 3. Tidak berlaku secara otomatis. Baca, 1, 2, 3. Kalaupun kita ditebus, dosa mana yang ditebus? Dia bukan seperti kita redeem makanan dan sebagainya. Ataupun Shopee. Wow, Shopee shipping free. Sekali beli, tekan 10-20 item. Yang dapat free shipping 1-2. Come on, Judge. Yang ketawa tuh biasa beli itu. Nah, itu dia. Ya, saya pun pernah juga beli beberapa item, sekali tengok yang kena shipping free betul-betul hanya beberapa. Saya cek kenapa ini tipu nih. Mau redeem yang ini tapi dia bilang yang boleh di redeem cuma 2, 3. Tidak cukup kupon rupa-rupanya. Tetapi ketika Yesus menebus kita, saya dan Anda semua, saya dan saudara, bukan dosa hari ini yang dia boleh tebus,
Tetapi dosa yang dulu, dosa kita sekarang, yang tadinya, bahkan besok dan selama-lamanya itu yang diredeem satu kali. Satu untuk semua. Tetapi bagaimana cara untuk supaya diredeem? Dikatakan, Kristus mempersembahkan hanya satu korban pengampunan dosa, dan korban itu berlaku untuk selama-lamanya. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Dan yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Atau dalam BM, setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan daripada segala dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh Taurat Musa. Untuk mendapatkan redemption itu perlukan akses. Akses yang mana? Yang saya katakan. Baca 1, 2, 3. Tapi ada orang tidak percaya. Allah tidak memperanakkan manusia. Allah tidak punya anak. Kalau kita percaya ini, ada orang bersuara di luar sana. Mana mungkin hanya orang Kristen yang punya anak. Allah yang punya anak tuh, orang Kristen. Allah sebenarnya Allah itu agung. Besar, perkasa, berkuasa. Tidak mungkinlah dia punya anak. Come on lah. Kita terpengaruh, betul? Tetapi percayalah pada ini. Itu yang pertama, akses yang pertama. Yang kedua, 1, 2, 3 baca. Tapi ada orang yang percaya, bukan Yesus, bukan Nabi Isa yang disalibkan. Karena tukar tuh. Orang lain tuh yang disalibkan. Pernah dengar? Ada orang berkata demikian. Kalau kita bilang kita harus percaya Yesus disalibkan dan mati. Ada orang yang berkata, bukan dia, salah orang kamu. Sebenarnya karena tukar tuh. Dan kita pun, oh iya? No. Apalagi aksesnya? 1, 2, 3 baca. Ada orang katakan murid Yesus yang curi itu mayat. Waktu kami tidur mereka curi itu mayat bawa keluar. Kami nampak. Itu yang dihasut kepada pengawal-pengawal waktu itu. Kamu katakan ini bagi tahu muridnya yang mencuri dia mayat itu. Tapi kita tetap percaya. Dia dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit. Apa lagi? 1, 2, 3. Ada lagi kalau kamu punya Tuhan itu Tuhan dan Raja. Kenapa kamu masih lagi hidup dalam miskin? Kekurangan. Tengok Tuhan kami, dewa kami. Ada dewa kekayaan, dewa kesuburan dan sebagainya. Ada orang katakan itu. Kamu yang pergi gereja pun masih lagi naik bus, jalan kaki. Kami tengoklah kami. Karena kami punya Tuhan, punya dewa. Seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Masih ada orang menafikan itu. Dan seterusnya. 1, 2, 3. Masih ada yang tidak sanggup, tidak mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi inilah berita baiknya. Inilah akses untuk mendapatkan redemption itu. Kalau Anda salah satu daripada ini Anda masih ragu-ragu, balik berdoa. Minta rema dari Tuhan. Tapi saya percaya satu hal. Kita orang percaya melihat bahwa kita bukan lagi hamba dosa. Amin. Kita sudah diputuskan dari hukuman dosa. Tetapi mana mungkin kalau masih lagi berbuat dosa itu kategori apa? Masih adakah talian hayat untuk redemption orang seperti itu? Percaya Tuhan tapi masih berbuat dosa. Itu dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 34-36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dikatakan,
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita bukan lagi hamba dosa. Orang yang melakukan dosa dan seterus-menerus, itu adalah hamba dosa. Walaupun sebenarnya tidak, alamatnya sudah ditiadakan sebenarnya, tetapi jangan menjadi hamba dosa yang akhirnya membawa Anda ke gambar tadi yang saya katakan, neraka itu. Setiap hamba dosa, itulah alamatnya. Hukuman itu sudah diputuskan. Tapi jangan jadi hamba dosa lagi. Wake up. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Klaim rugi. Sudah boleh klaim penebusan. Kalau kita tidak klaim, rugi. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Kalau anak itu, Yesus itu sudah memerdekakan kita, kita adalah orang yang benar-benar merdeka. Orang yang merdeka tidak dijajah dan bukan lagi hamba dosa. Kita sudah ditebus, amin. Bukan alasan kita untuk terus berbuat dosa, bukan alasan. Wah, sudah tidak ada hukuman dosa. Tapi mesti membenarkan diri untuk menjadi hamba dosa. Buat dosa kecil-kecil, kemudian perlukan dosa yang lebih besar untuk menutup dosa kecil. Perlu lagi dosa yang lebih besar menutup dosa yang tadi. Memerlukan dosa yang banyak untuk menutup dosa yang besar itu tadi. Akhirnya itulah dinamakan hamba dosa. Jika Anda, jemaat Tuhan, jika Anda belum dibaptis, ataupun mungkin ada keluarga yang belum dibaptis, jangan anggap remeh tentang baptisan air. Kalau Anda belum lagi tidak dibaptis, itulah ruang untuk iblis terus menuduh. Terus menuduh. Apa buktinya ke orang Kristen? Nah, pergi sembahyang pun jarang. Dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan. Walaupun kuasa dosa itu sudah tidak ada lagi pada kita, tetapi dia boleh saja membuat tuduhan. Membuat tuduhan sehingga kita, iya kan betul juga. Tetapi apabila kita dibaptis dan kita percaya, saya sudah membuat keputusan. I have to decided. Saya membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Karena saya percaya penebusan itu hanya melalui Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ingat kalau setiap kali Easter Day, Pesak, kalau di gereja-gereja mega di luar sana, ramai yang mengadakan sesi baptisan besar-besaran. Karena itulah orang merasakan, wah, keputusan saya yang paling tepat adalah memberikan diri saya dibaptis. Mungkin akan datang, mungkin tiba waktunya. Mungkin juga kita akan boleh buat seperti itu. Mungkin ada siri kebaktian yang akhirnya membuatkan orang bilang, yes, saya mau dibaptis, saya mau menerima Yesus. Mungkin Anda belum pernah katakan itu, mungkin Anda lahir sebagai orang Kristen, ibu bapak orang Kristen, tapi belum pernah buat keputusan. Buat keputusanlah waktu ini.